Selamat datang kembali di pembahasan kita. Kali ini kita masuk ke bagian 2 dari materi Anda ya, yang fokusnya seru banget nih, ambidexterity in action. Betul. Jadi, gimana sih perusahaan itu beneran ngejalanin dua hal sekaligus? Maksudnya ngurusin bisnis yang udah jalan sambil nyari peluang baru. Ini kan inti dari dilema inovator itu ya. Iya, betul sekali. Sering banget loh perusahaan bagus itu jatuhnya bukan karena kurang ide, tapi justru karena sulit menjalanin ide baru itu sambil tetap perform di bisnis utamanya. Nah, bagian ini ngasih kita contoh-contoh nyata gimana pemimpin bisa atau ya hampir bisa ngelakuin itu. Oke, jadi misi kita sekarang ini kita mau bedah nih contoh-contohnya, biar paham gimana caranya strategi kemampuan ganda ini jalan di lapangan. Apa aja sih kunci suksesnya? Yuk kita gali. Oke, di materi ini kan banyak studi kasus ya. Mungkin kita mulai dari bab 5 dulu kali ya. Ada contoh pemimpin yang berjuang sama tantangan ini di industri beda-beda. Boleh-boleh. Misalnya USA Today deh. Gimana tuh ceritanya? USA Today itu contoh klasik banget. Mereka kan harus pindah haluan ya, dari koran cetak jadi jaringan berita multiplatform. Cetak, online, TV, wah macam-macam. Kuncinya itu ada di pemimpinnya, si Tom Curley. Dia tegas banget soal visi bersama. Kita ini jaringan bukan cuma koran. Itu diulang-ulang terus. Jadi visinya kuat ya. Terus strukturnya gimana? Nah, secara struktur, unit online-nya memang dipisah. Biar lincah kan. Tapi ini penting nih, ada integrasi di titik-titik kunci. Contohnya, rapat editorial harian. Itu semua platform gabung. Tujuannya ya buat jaga nilai-nilai inti kayak keadilan, akurasi, kepercayaan. Meskipun ya budaya kerjanya bisa jadi beda antara tim cetak sama online. Oke, jadi dipisah tapi tetap ada lemnya gitu ya, lewat visi dan integrasi yang disengaja. Menarik. Kalau contoh lain gimana? Mungkin yang startup internal gitu. Ada lagi nih, Flextronics sama Elementum. Oh iya, itu gimana? Jadi Flextronics bikin Elementum ini sebagai startup internal buat software supply chain. Nah, biar sukses, Elementum ini dibuat terpisah, biar gesit. Tapi CEO-nya Elementum, si Nadar Maikil, itu tetap orang penting, eksekutif senior di Flextronics. Jadi dia punya akses khusus dong ya? Nah, itu dia kuncinya. Dia jadi punya akses ke aset-aset penting Flextronics, keahlian, data, jaringan pelanggan, yang startup biasa mana punya. Tapi di saat yang sama, dia juga dilindungi. Ada dukungan kuat dari CEO Flextronics, Mike McNamara. Jadi manfaatin aset inti tapi tetap dikasih otonomi plus proteksi ya? Oke. Nah, kalau bab 6 ini kan ngebandingin dua raksasa teknologi nih, IBM sama Cisco. Apa pelajaran dari situ? Wah, ini perbandingan yang nusuk sih menurut saya. Sama-sama nyoba bikin mesin buat numbuhin bisnis baru di dalam perusahaan. IBM itu sukses dengan proses Emerging Business Opportunities atau EBO, sementara Cisco, ya bisa dibilang kurang berhasil lah dengan councils and boards-nya. Kurang berhasil. Padahal niatnya sama kan? Bedanya di mana sih? Kelihatannya sepele tapi fatal. Di IBM, proses EBO itu, tata kelolanya ketat banget. Ada tim khusus, dananya diproteksi, diawasin langsung sama eksekutif senior kayak Bruce Harreld. Terus jumlah proyeknya juga dibatasi biar fokus. Kriteria lulus tiap tahapnya juga jelas. Oke, terstruktur banget ya kedengarannya. Banget. Nah, sebaliknya di Cisco, proses councils and boards itu lebih, gimana ya, lebih cair, kurang terstruktur. Banyak inisiatif jalan paruh waktu, dananya gak jelas, pengawasannya juga kurang terpusat. Akibatnya? Ya akibatnya bingung, prioritas gak jelas. Banyak ide bagus jadi layu sebelum berkembang. Pelajarannya jelas banget. Detail eksekusi sama tata kelola itu penting banget. Hampir bener aja tuh gak cukup. Oke, paham. Struktur dan pengawasan jadi kunci lagi ya. Terus bab 7 ini kan mecah lagi nih kemampuan ganda jadi 3 disiplin inti. Apa aja tuh? Iya, jadi ada 3 disiplin. Ideation, itu proses nemuin ide. Terus incubation, nah ini proses validasi ide lewat eksperimen kecil-kecilan. Dan yang terakhir, scaling. Ini ngembangin ide yang udah terbukti jadi bisnis beneran. Masalahnya, banyak perusahaan tuh jago di ideation, lumayan di inkubasi, tapi pas masuk scaling, itu dia, sering macet di situ. Scalingnya itu yang paling susah. Kayak contoh Amazon atau Intel gitu.
Gimana mereka bisa lolos dari jebakan scaling ini? Persis. Amazon tuh contoh bagus banget soal disiplin di 3 tahap ini. Buat ideation, mereka punya proses working backwards dari pelanggan. Buat inkubasi, ada 2 pizza teams yang kecil dan lincah. Nah, pas scaling, ini kuncinya. Kalau udah yakin idenya bagus, Amazon tuh nggak ragu gelontorin sumber daya gede banget. Nggak nanggung-nanggung. Kalau Intel? Intel juga mirip. Mereka punya grup Emerging Growth Incubation, AGI. Prosesnya juga bertahap, dari ide sampai scaling. Ada pendanaan berbasis milestone, terus ada mekanisme buat nembus birokrasi internal pas mau scaling. Intinya sih, ketiga disiplin ini, ideation, incubation, dan scaling, harus dilihat sebagai satu sistem yang utuh dan dikelola dengan disiplin. Oke, jadi ngelihat contoh-contoh ini, gimana perusahaan kayak USATD, IBM, Amazon itu bisa sukses, jadi jelas ya kuncinya di struktur, proses, sama kepemimpinan yang pas. Buat Anda yang dengerin, ini bisa jadi relevan banget buat ngerti kenapa sih kok ada inovasi di kantor yang jalan, ada yang enggak, atau gimana Anda sendiri bisa navigasi perubahan. Ternyata bukan cuma soal ide bagus doang ya, Iya, eksekusinya itu loh. eksekusinya yang penting. Jadi, ringkasnya nih, bagian 2 ini nunjukin kalau ambidexterity, kemampuan mengeksploitasi yang lama dan mengeksplorasi yang baru, itu bukan konsep ngawang-ngawang. Sukses atau gagalnya itu tergantung banget sama prakteknya. Gimana desain organisasinya, pisah tapi terintegrasi, komitmen pemimpinnya gimana, sama disiplin ngejalanin proses ideation, inkubasi, dan terutama scaling. Benar, emang tantangan yang kompleks ya. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada pertanyaan buat Anda renungkan. Kalau memang susah banget bangun kemampuan ganda ini secara struktural di level perusahaan, kira-kira langkah kecil apa ya yang bisa Anda mulai di peran Anda sekarang? Untuk mulai punya pola pikir yang lebih ambidextrous gitu. Maksudnya ngelihat peluang baru, tapi tetap ngehargain pekerjaan yang sekarang, meskipun belum ada perubahan struktur formal. Sesuatu buat dipikirin lebih lanjut ya. Sampai ketemu di pembahasan berikutnya.